Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelum kita memasuki ke materi, kita buka dulu pembelajaran kita kali ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Jadi sepertinya tidak ada yang tidak hadir ya. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi hari ini, yaitu mengenai kewajiban belajar dan mengajar. Nah, kan kalian ini kan sudah ada dalam proses belajar. Seperti yang kita tahu, semua ini kan kita lakukan dari kita kecil hingga sekarang ini, karena itu bertepatan dengan pentingnya menuntut ilmu. Nah, sedangkan menuntut ilmu ini pun sudah diatur di dalam Al-Quran. Sebab ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita ke depannya. Jadi untuk ke depannya itu kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dalam Al-Quran sudah diterangkan betapa pentingnya, berapa wajibnya kita untuk menuntut ilmu. Nah, dalam Islam pun menuntut ilmu ini bukan ditetapkan beberapa waktu, tetapi dari kita mulai lahir hingga akhirnya nanti kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 menjelaskan pentingnya belajar mengajar ini, di mana Quran surah At-Taubah ini berbunyi, Ibu bacakan sedikit ya ayat yang menjelaskan tentang betapa pentingnya pendidikan ini. Dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 yang dimana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul la yatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang dimana artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar dapat menjaga dirinya. Nah, dari Quran surah At-Taubah ini dapat kita peroleh beberapa poin tentang mengapa pentingnya pendidikan ini. Seperti ada di mana harus suatu golongan itu ketika perang tidak boleh semuanya harus ke medan perang. Ada yang tinggal untuk menuntut ilmu. Karena jika semuanya pergi ke medan perang, kita tidak tahu seperti apa kondisi saat itu. Jadi jika ada yang tinggal, maka akan ada yang meneruskan perkembangan ilmu pengetahuan di tempat tersebut. Jadi tidak adanya yang sering dinamakan dengan kebodohan. Kemudian di setiap kampung atau perkampungan juga harus ada yang berdakwah dan memperingati tentang hal-hal agama. Jadi kalau misalkan semuanya pergi, maka orang-orang yang akan memberikan pengetahuan tentang ilmu agama pun tidak ada lagi. Maka ilmu pengetahuan tersebut akan putus dan tidak ada yang akan melanjutkannya. Oleh karena itu dalam surat ini ditekankan bahwa tidak boleh semuanya pergi ke medan perang. Nah, dalam surat ini pun menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana ilmu itu penting seperti untuk kita bagikan kepada orang lain. Karena jika kita menuntut ilmu hanya untuk diri kita sendiri tanpa kita bagikan kepada orang lain, maka ilmu yang kita peroleh itu akan sia-sia, tidak ada gunanya. Oleh karena itu manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dan sini juga kita dapat dari ilmu, walaupun yang kita peroleh itu sedikit, tetapi kita bisa menyampaikannya kepada orang lain, maka ilmu tersebut akan terus berguna dari satu penyampaian ke penyampaian lain. Maka ilmu tersebut akan terus berkembang, akan terus dilakukan. Jadi amal jariah untuk kita juga. Sampai di sini, apakah semuanya sudah mengerti?
Jika sudah mengerti, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.